Salam anak-anak cerdas. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Apa saja anggota bilangan bulat itu anak-anak? Pertama, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Yang kedua, bilangan nol. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif. Bapak ulang, jadi anggota bilangan bulat adalah satu, bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan nol ya hanya satu, yaitu 0 itu sendiri. Dan bilangan bulat negatif contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Anak-anak, bilangan bulat positif atau bilangan asli dan bilangan nol itu bisa juga disebut dengan bilangan cacah. Jadi anggota bilangan cacah mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat bilangan bulat pada garis bilangan. Ini anak-anak. Jadi pada garis bilangan, bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 seperti tayangan berikut. Sekarang kita melanjutkan ke nilai bilangan bulat. Kan setiap bilangan itu memiliki nilai anak-anak. Nah, nilai bilangan bulat itu bisa kita lihat menggunakan garis bilangan. Jika letak bilangan itu semakin ke kanan, seperti arah panah tersebut, berarti nilai bilangan itu makin besar. Dan jika letak bilangan itu semakin ke kiri, nilai bilangan itu semakin kecil. Jadi Bapak ulang, semakin ke kanan letak bilangan itu nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri letak bilangan itu nilainya semakin kecil. Dan lawan bilangan positif adalah bilangan negatif. Contoh, lawan bilangan 1 berarti negatif 1. Lawan bilangan 3 negatif 3, dan seterusnya. Sekarang kita coba berlatih membandingkan dua bilangan bulat. Ini ada contoh soal dari Bapak. Nah, untuk membandingkan dua bilangan bulat ini, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kita bisa menggunakan garis bilangan. Ingat, semakin ke kanan letaknya, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri letaknya, nilainya semakin kecil. Kita lihat soal yang pertama. Negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 posisinya di sebelah kanan negatif 5. Artinya negatif 2 lebih dari negatif 5. Paham ya? Nah, sekarang soal berikutnya. 0 dan negatif 3. 0 berada di sebelah kiri negatif 0 berada di sebelah kanan negatif 3. Berarti 0 lebih dari negatif 3. Soal ketiga, negatif 3 dan 3. Negatif 3 letaknya di sebelah kiri 3. Sehingga kesimpulannya negatif 3 kurang dari 3. Soal yang keempat, 1 dan 4. Jelas 1 ada di sebelah kiri 4. Sehingga 1 kurang dari 4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kita coba soal latihan berikutnya ya. Contoh soal.
A bergerak 4 satuan ke kiri dari titik 0. Posisi A sekarang adalah titik-titik. Ini juga bisa dibantu dengan garis bilangan. A awalnya ada di titik 0, kemudian bergerak 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Di sini posisi A sekarang. Berarti jawabannya adalah negatif 4. Kita coba soal kedua. B bergerak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Posisi B sekarang adalah titik. Kita lihat di garis bilangan. B awalnya ada di titik negatif 2. Bergerak 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi B sekarang ada di 3. Berarti jawabannya adalah 3. Mudah bukan? Sekarang soal yang ketiga. Seekor ikan berada di kedalaman 3 meter dari permukaan laut. Tepat di atasnya seekor burung terbang di ketinggian 5 meter. Berapa meter selisih jarak mereka? Nah, anak-anak, ini bisa dibantu dengan garis bilangan tapi posisinya tegak. Nah, seperti ini. Angka 0 ini adalah letak posisi permukaan air laut. Kita coba. Nah, ini ikan pausnya ada di kedalaman 3 meter, berarti ada di negatif 3. Sedangkan si burung 5 meter di ketinggian, berarti ada di angka 5. Berapa selisih jarak mereka? Selisih jarak mereka berarti sama dengan jarak antara burung dengan ikan. Inilah selisih jarak mereka. Nah, coba kita hitung ya, dari posisi ikan paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selisih jarak mereka adalah 8 meter. Ingat, jika ada soal cerita tentang selisih jarak, itu jawabannya pasti positif. Sekian penjelasan dari Bapak. Selamat berlatih. Terima kasih. Salam.